Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 262, part kedua. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, setelah JJK libur cukup panjang dan Mimin juga jarang upload karena kesibukan kuliah, berikut rekapan singkat manga Jujutsu Kaisen pada chapter sebelumnya. Di sana kita diperlihatkan Yuta yang mampu menggunakan domain dengan barrier kecil seperti Gojo. Karena ternyata dijelaskan kalau Yuta juga sempat latihan pertukaran jiwa dengan Gojo Satoru, sehingga kemampuan teknik barrier Yuta meningkat. Chapter ini sendiri berakhir dengan memperlihatkan Rika yang sedang menangis sembari memeluk tubuh tak bernyawa Yuta Okotsu. Nah, oke, masuk pada chapter terbaru yang mana merupakan bagian kedua dari chapter sebelumnya. Di sini panel pertama sendiri dibuka dengan langsung menyorot pada duel Yuta versus Sukuna. Yuta sukses membanting Sukuna. Bahkan tidak hanya itu, Yuta pun lanjut menendang tepat pada komuk Sukuna. Sukuna pun terlempar, sementara Yuta langsung bergumam kalau saat ini Rika tidak terhubung dengan tubuh Gojo, sehingga Yuta hanya bisa menggunakan teknik limitless milik Gojo Satoru saja. Lagi pula Yuta pun juga berpikir, meskipun Rika ada sekalipun, Yuta tetap tidak bisa menggunakan teknik kutukan lain. Berhubung saat ini dirinya sedang menggunakan teknik kopi miliknya untuk meniru teknik kutukan milik Kenjaku. Lalu Yuta juga menyadari, sejak Sukuna kehilangan lengan kirinya, Sukuna tidak bisa menggunakan tebasan pembelah dunia. Sehingga saat ini Sukuna tidak memiliki kartu lain selain Domain Amplification untuk menghadapi dan menembus Limitless milik Gojo. Maka dari itu tentu saja hal ini adalah sebuah kesempatan emas bagi Yuta untuk sesegera mungkin menghabisi Sukuna. Berikutnya baku hantam pun terjadi. Yuta beberapa kali menghajar Sukuna, namun Sukuna selalu bisa menghajar balik tubuh Gojo yang kini dikendalikan oleh Yuta Okotsu tersebut. Yang mana ternyata masalahnya alasan kenapa Gojo versi Yuta selalu kena hajar oleh Sukuna karena Yuta yang masih belum terbiasa dengan tangan dan kaki Gojo yang jauh lebih panjang daripada miliknya. Ya, hal ini sangat masuk akal karena tentunya akan sangat aneh rasanya jika kita tiba-tiba menggunakan tubuh orang lain. Muscle memory yang telah kita bentuk tanpa sadar selama hidup dalam tubuh sendiri tiba-tiba tidak cocok dengan tubuh baru yang Yuta gunakan. Tapi bukan hanya Yuta yang masih kesulitan membiasakan diri dengan tubuh panjang Gojo. Pada momen ini Yuta pun juga akhirnya mengerti mengapa dibutuhkan Six Eyes untuk menggunakan teknik Limitless. Karena meskipun dari sudut pandang orang luar teknik Limitless ini terlihat sangat kuat dan tanpa celah, padahal aslinya teknik tersebut sangat sulit untuk dikendalikan dan sangat sensitif. Bahkan dengan Six Eyes saja Yuta masih kesulitan, sampai dirinya pun mengakui kalau hanya dengan sekali latihan pertukaran saja, jauh dari kata cukup untuk bisa menguasai teknik Limitless sepenuhnya. Dan ya, berikutnya Yuta pun melemparkan Blue pada Sukuna. Namun serangan Blue tersebut meleset. Pada momen ini Yuta pun kemudian mengingat perkataan Gojo yang mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja karena dirinya adalah yang terkuat. Mengingat kata-kata tersebut, Yuta pun berpikir sebenarnya seberapa banyak hal yang Gojo lalui hingga dirinya bisa dengan percaya diri mengatakan hal tersebut. Sementara itu, di sisi lain, melihat Yuta yang sedang kesulitan dengan tubuh Gojo, Sukuna pun balik menyerang. Sukuna bergumam kalau dirinya sudah mengetahui tentang teknik kutukan kopi milik Yuta dari Kenjaku. Menurut dari informasi Kenjaku, syarat untuk Yuta bisa mengkopi teknik milik orang lain adalah dengan cara Rika harus memakan bagian tubuh dari seseorang yang tekniknya akan Yuta kopi. Yang mana hal ini juga masih menimbulkan pertanyaan. Jika syaratnya memang seperti itu, lantas bagaimana Yuta bisa mengkopi teknik milik Inumaki? Yang mana menurut Mimin pribadi, salah satu syarat selain Rika memakan bagian tubuh target, mungkin untuk mengkopi teknik orang lain bisa juga dengan cara Yuta yang langsung menganalisis tubuh atau energi kutukan dari target. Karena jika melihat kasus Inumaki, tepat setelah Yuta menyembuhkan Inumaki menggunakan RCT dahulu, Yuta pun langsung bisa menggunakan teknik kutukannya. Jadi mungkin persyaratannya tidak perlu sampai Rika harus memakan bagian tubuh dari target teknik kutukan kopi.
Lalu tidak hanya itu, pada momen ini Sukuna juga mempertanyakan, apakah Rika ikut pindah pada tubuh Gojo dan apakah Yuta masih bisa menggunakan teknik kutukan lain dalam tubuh tersebut. Akan tetapi Sukuna juga bergumam, bahkan jika Yuta masih bisa menggunakan teknik kutukan lain sekalipun dalam tubuh Gojo, Sukuna tetap pede karena dirinya sudah mengetahui teknik kutukan apa saja yang sudah Yuta copy. Apalagi Sukuna juga sudah tahu kalau Yuta hanya bisa menggunakan satu teknik kutukan saja dalam satu waktu. Yang mana saat ini Yuta sedang mengcopy teknik kutukan milik Kenjaku. Jadi sama seperti Sukuna yang hanya memiliki domain amplification untuk menembus limitless, di saat yang sama dari sekian banyak senjata yang Yuta miliki, saat ini Yuta juga hanya bisa menggunakan limitless saja. Sampai akhirnya tak lama kemudian Sukuna pun menyadari sesuatu. Akan sampai berapa lama Yuta mengcopy teknik Kenjaku, dan apakah Yuta akan terus ada dalam tubuh Gojo meskipun teknik copy miliknya sudah habis? Berangkat dari hal tersebut, Sukuna pun kembali bergumam kalau kelihatannya Yuta pergi bertempur saat ini dengan asumsi kalau dirinya akan mati. Yang artinya mau tidak mau dalam waktu 5 menit ke depan Yuta pasti akan sebisa mungkin melepaskan teknik terkuat dari limitless, yaitu purple. Karena baik Sukuna atau Yuta sendiri pun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 5 menit batas waktu teknik copy berakhir. Dan ya, berikutnya kita pun diperlihatkan Yuta yang sedang membaca ingatan dari tubuh Gojo, yang mana di sini kita diperlihatkan sebuah ingatan kecil ketika Gojo mengomentari energi kutukan Yuta yang berantakan. Sampai akhirnya pada momen ini Yuta pun mengucapkan sebuah mantra untuk melepaskan purple, akan tetapi pastinya tidak mungkin semudah itu bagi Yuta. Sukuna tentunya tidak tinggal diam melihat Yuta terang-terangan berniat mengeluarkan purple tepat di depan wajahnya. Di sini Sukuna pun sukses menghentikan Yuta. Bahkan Sukuna juga bertanya-tanya, apakah Yuta tidak mengerti alasan kenapa terakhir kali Gojo mengeluarkan purple dengan cara yang rumit dan panjang? Itu karena Sukuna tidak mungkin membiarkan Gojo atau Yuta menggunakan purple begitu saja. Sementara itu di saat yang sama Yuta juga bergumam. Meskipun saat ini Sukuna sudah tahu kalau dirinya tidak bisa menggunakan dua teknik kutukan yang dikopi secara bersamaan, namun Sukuna masih tetap waspada kalau Yuta akan menggunakan teknik kutukan lain selain limitless. Maka dari itu Yuta pun pede kalau rencana simpelnya ini akan bekerja. Dan ya, tak lama kemudian Yuta pun menggunakan teknik blue, yang mana di saat yang sama sebuah perekam suara melayang tepat di belakang Sukuna. Dan tentu saja seperti yang sudah kalian tahu juga, isi dari rekaman suara tersebut adalah suara ikonik dari Toge Inumaki. Mendengar suara tersebut, Sukuna pun langsung terhenti sesaat. Bukan hanya karena Sukuna sedang lengah, namun karena Sukuna juga dibuat terkejut dengan rencana itu. Karena suara tersebut bukanlah tiruan dari Yuta, melainkan benar-benar suara asli dari Inumaki. Yang mana di sisi lain, tenggorokan Inumaki pun juga langsung hancur setelah menghentikan sang raja kutukan tersebut. Sementara di saat yang sama, Yuta pun kembali mengucapkan mantranya dan purple pun sudah siap untuk ditembakkan pada Komuk Sukuna. Chapter pun berakhir sampai di sana. Yap, seperti yang Yuta katakan, pada momen ini Sukuna terlalu fokus pada Yuta dan terlalu memikirkan banyak kemungkinan-kemungkinan rumit, sehingga Sukuna menjadi lengah akan kemungkinan yang simple. Maka dari itu, rencana Yuta ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu terkait dengan panel terakhir ini, jujur Mimin pun tidak bisa menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Secara logika sih seharusnya di sini Sukuna akan kena telak oleh serangan purple. Tapi kita tunggu saja di chapter yang akan datang hal apa yang akan terjadi berikutnya. Lalu terakhir terkait dengan Yuta, entah mengapa Mimin merasa kalau sepertinya Yuta akan mati setelah batas waktu teknik kutukan kopi miliknya selesai. Alasannya karena Rika tidak ikut masuk ke dalam tubuh Gojo. Dan saat ini Rika juga terus menangisi tubuh Yuta yang sudah tak bernyawa. Jadi mungkin hal tersebut adalah tanda kalau setelah teknik kutukan kopinya berakhir, Yuta akan mati.
Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, bel, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.